김세희 씨 살해 사건의 용의자였던 살된 김세희 씨와 내연 관계를 가져온 것으로 추정. 지금 출발할게요. 유민호 씨, 양신의 변호. 김세희 씨를 만난 지는 얼마나 됐죠? 1년 전쯤. 그날 오전에 부탁드립니다. 예약잡은 성함으로 된 510... 둘이 내가 있을 수 없어요. 그럼 검찰이 실종 사건과 연관이 있나요? 왜 그래? 쓸 때 했던 얘기 기억 안 나? 같이. 저기요. 얼른 가. It is not verified. 한 여성의 행방을 추적 중입니다. 있는지 수사 중이라고 경찰 관계자가 밝혔습니다. 트렁크에 실을 때 내가 빼놨어. 인증, 사원증, 신용카드까지. 범죄야. 시체 여기는? 사건을 범죄 수사로 전환하기로 했습니다. 그런 것이 확인됐습니다. 경찰은 이 사건의 실종 사건이 범죄서로 바뀌고. Selain merubah status Hanson, akibat manipulasi ini juga membuat kedua orang tua Hanson menjadi sangat syok. Mereka berdua syok dengan hilangnya putra mereka tanpa berita, ditambah dengan adanya dugaan pelanggaran kriminal yang sebenarnya telah dimanipulasi. Adegan kembali ke pengacara Yang, di mana setelah mendengar rincian kasus kecelakaan dan terbunuhnya Hanson, pengacara Yang kemudian membuat sebuah narasi analisis terkait siapa yang sebenarnya membunuh Kim-si. Di mana dengan tenang pengacara Yang mengatakan bahwa sepertinya memang ada orang ketiga yang tidak lain adalah ayah Hanson yang memang dengan sengaja datang terlebih dahulu ke kamar milik mereka berdua dan bersembunyi. Saat sirine polisi terdengar dan keduanya mulai panik, di saat itulah orang tersebut keluar dari balik lemari. Dia melumpuhkan Minho dan membunuh Kim-si yang dianggap sebagai penyebab hilang dan tewasnya anak laki-lakinya tersebut. Setelah berhasil menyelesaikan misi, maka kemudian pengacara Yang mengatakan bahwa orang yang bekerja di hotel ini tidak lain adalah ibu Hanson yang dengan sengaja membantu suaminya dengan aman dari pelarian dan membuat sebuah teka-teki pembunuhan di ruangan tertutup tersebut. Mendengar analisis dari pengacara Yang, Minho menjadi mengerti dan memperkuat alibinya untuk terbebas dari tuduhan tersangka kepadanya. Namun pengacara Yang menegaskan bahwa untuk membuktikan analisisnya butuh barang bukti berupa mayat Hanson dan mobilnya, di mana nantinya dengan adanya bukti tersebut pengacara Yang akan membuat tuduhan kepada Kim-si yang telah tewas menjadi pelaku atau sebab tindak kriminal ini terjadi. Namun mendengar hal ini, Minho terlihat ragu dan tidak mau mengatakan lokasi mobil dan mayat Hanson. Awalnya pengacara Yang marah dengan sikap Minho, namun saat Yang mengatakan bahwa sebenarnya analisis yang dia kemukakan tadi hanyalah sebuah jebakan untuk membuat Minho mengakui sebuah kebenaran. Dugaan orang ketiga dalam kasusnya sebenarnya tidaklah ada. Dengan tenang pengacara Yang membuat analisis baru yang mendekati kebenaran, bahwa sebenarnya bukan Kim-si yang membawa mobil saat itu, tapi Minho. Dia juga yang membuat peristiwa naas itu terlihat menjadi biasa saja, walaupun Kim-si telah ketakutan sepanjang waktu. Bahkan dalam analisisnya juga, Minho adalah tersangka utama tewasnya Kim-si yang diduga Kim-si hendak membocorkan kecelakaan tersebut kepada polisi dan keluarga Hanson. Namun di hari itu, Minho mencegahnya dengan cara membunuhnya dan membuat alibi dengan membuat sebuah luka di kepalanya dan mengatakan bahwa bukan dialah yang membunuh Kim-si. Pada titik ini Minho tidak bisa berkata apa-apa, apalagi saat pengacara Yang mendesaknya dengan satu kalimat kebenaran, hingga Minho mengakui bahwa benar dialah yang telah membunuh Kim-si. Adegan berpindah saat pengacara Yang mencoba menenangkan situasi setelah pengakuan Minho, di mana Shin kemudian menunjukkan sebuah kebenaran bahwa ternyata perempuan yang bersama Minho saat ini bukanlah seorang pengacara. Dia adalah seorang ibu yang sedang mencari keberadaan anaknya yang dipaksa hilang tanpa jejak oleh Minho. Dia adalah ibu dari Hanson.
di mana hari sebelum Kim Si tewas, dia telah menelpon keluarga Hansen dan mengakui bahwa anaknya mengalami kecelakaan dan dibuang mayatnya oleh Hansen tanpa dia ketahui keberadaannya. Oleh karena itu, dengan nekat ibu Hansen menyamar menjadi pengacara yang demi bisa mencari keberadaan jasad putranya. Dia bekerja sama dengan suaminya. Mereka membuat adegan penyamaran ibu Hansen yang terlihat sangat sempurna dan meyakinkan menjadi pengacara yang di mata Minho. Sekarang misi pengacara yang palsu telah sampai di ujung untuk menemukan keberadaan Hansen yang disembunyikan oleh Minho. Dengan menggunakan peta wilayah, pengacara yang meminta Minho untuk menunjukkan titik tersebut. Namun entah kenapa, sebelum Minho menunjukkan titik tersebut, dia membuat sebuah pengakuan yang baru tentang sebuah fakta yang membuat pengacara yang menjadi sangat murka, di mana pada hari kecelakaan dan saat dia hendak membawa mobil Hansen dan jasadnya, dia melihat bahwa Hansen belum sepenuhnya meninggal. Hansen masih bisa bergerak dan mencoba meminta tolong kepadanya. Namun karena keadaan dan situasi yang jelas akan membuat Minho terancam, dia pun kemudian melakukan eksekusi dengan menggunakan kunci mobil. Seketika Hansen yang sudah sekarat tidak mampu melawan dan tewas. 힘든 부탁인 거 아니까. 당신은 살인자야. Setelah mendengarkan pengakuan ini, pengacara yang seketika menjadi sosok ibu Hansen yang marah dan menitikkan air mata. Dia memaki dengan kata-kata yang sangat menusuk. Lain halnya dengan Minho yang mendengarkan kata-kata makian ini masih mengira bahwa orang yang dihadapannya adalah pengacaranya. Minho pun berbalik memarahinya, di mana Minho merasa bahwa pengacaranya harus tetap membelanya walaupun dia adalah orang yang jahat, karena Minho telah membayar mahal untuk memakai jasanya. Akibat hal ini, suasana menjadi hening sejenak untuk kedua belah pihak yang menenangkan diri, di mana pada momen ini pengacara yang menemukan sendiri hal yang disembunyikan oleh Minho terkait keberadaan putranya tersebut. Oleh karena itu, pengacara yang mencoba untuk menenangkan dirinya dan menjadikan Minho sebagai klien yang harus pura-pura dia bela. Di mana selanjutnya Minho pun menunjukkan keberadaan lokasi mobil dan jenazah Minho yang dia sembunyikan di dasar danau. Setelah semua selesai, maka pengacara yang pun pamit untuk pulang dan berpura-pura mengatakan bahwa semua akan dia urus demi bisa membebaskan Minho dari segala tuduhan. Menjelang pengacara yang pulang, Minho menemukan kebenarannya sendiri, di mana dia melihat adanya perbedaan antara tanda tangan pengacara yang barusan dia temui dengan tanda tangan resmi yang sebelumnya dia pernah dapatkan. Sementara itu di luar rumah pengacara palsu ini mobilnya terjebak genangan salju. Melihat hal ini, Minho pun segera memanfaatkan keadaan dengan meminta pengacara yang kembali masuk ke dalam rumah dan menunggu bantuan. Di mana setelah pengacara yang kembali masuk ke dalam, Minho pun membuka kebohongan satu persatu dari pengacara palsu ini. Berawal dari tanda tangan hingga analisisnya membuat fakta terhubung bahwa pengacara palsu ini adalah ibu dari Hansen. Terjadilah adu fisik di antara mereka, hingga pengacara yang berhasil menodongkan senjata ke arah Minho. Namun sekali lagi, Minho adalah pria yang berpengalaman. Dia dengan mudah mengambil senjata tersebut dari tangan pengacara yang palsu ini. Minho kemudian tetap menembakkan senjata ke arah dirinya, di mana tidak lama kemudian setelah terdengar suara tembakan, kepolisian setempat datang dan menangkap pengacara yang palsu ini dan suaminya atas dugaan penipuan dan ancaman. Pada momen ini terlihat Minho akan memenangkan kasusnya, apalagi pengacara yang asli muncul dan tetap akan membelanya. Sementara itu kedua orang Hansen tidak berkutik saat ditangkap polisi. Menjelang mereka akan dibawa, ibu Hansen mengatakan kepada pengacara milik Minho bahwa dirinya akan menang di pengadilan jika dia tetap membela Minho. Di mana kedua orang Hansen telah menemukan keberadaan lokasi mobil dan jenazah milik anaknya yang disembunyikan di sebuah dasar danau yang beku. Ibu Hansen dengan tepat waktu telah meminta pihak investigasi memeriksa danau tersebut dan mereka menemukan apa yang selama ini mereka cari. Minho yang awalnya jumawa menjadi diam tanpa pembelaan saat borgol melingkar di tangannya, dan kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Film ini pun selesai dengan jalan cerita yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah mau menonton jalan cerita kali ini. Sampai jumpa di jalan cerita selanjutnya. Ruang Sekilas Film.